Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA. Bagaimana pagi hari ini? Keadaannya sehat walafiat? Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, setelah pertemuan kemarin kita belajar tentang organ reproduksi laki-laki dan proses spermatogenesis. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang organ reproduksi wanita bersama fungsinya serta proses pembentukan sel telur atau yang disebut dengan istilah oogenesis. Untuk itu, marilah kita perhatikan tayangan berikut ini. Alat-alat reproduksi manusia. Yang kita bahas hari ini adalah alat reproduksi pada perempuan, seperti pada gambar. Alat reproduksi pada wanita berupa sepasang ovarium, oviduct atau tuba falopi, uterus, vagina, organ kelamin bagian luar. Ovarium atau indung telur merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Oviduct atau tuba Pavlovi, saluran telur, berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Uterus atau rahim sebagai tempat berkembangnya embrio selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Vagina, tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Organ kelamin luar. Ada klitoris atau klentit, yaitu struktur yang sama dengan penis. Ada vulva, terdiri atas labium mayor, bibir besar, dan labium minor, bibir kecil. Ada lubang saluran kencing, ada lubang vagina, bagian terluar vagina, dan ada fundus, bagian lipat paha. Pembentukan sel kelamin. Pembentukan ovum atau oogenesis terjadi di dalam ovarium. Oogenium bersifat diploid. Oogenium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogenium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi otit dan badan kutub kedua. Otit berkembang menjadi ovum yang haploid. Setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, di dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Berikut adalah gambar fertilisasi atau proses pembuahan. Fertilisasi atau proses pembuahan adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Kalian lihat kotak merah-merah ya, anak-anak. Kehamilan. Setelah zigot mau terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang, dan zigot berubah menjadi embrio.
Terbentuknya plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan. Pada usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm, otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan, 10 hari, bayi siap dilahirkan. Berikut adalah gambar proses terbentuknya janin di dalam rahim. Menstruasi. Bila ovum tidak dibuahi, dinding rahim yang tebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh bersama-sama dengan ovum. Jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi atau haid. Ada beberapa penyakit pada sistem reproduksi, salah satunya herpes, keputihan, AIDS, dan beberapa penyakit lainnya. Tingkat pertumbuhan populasi dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan L dikurangi M ditambah I dikurangi E. P pertumbuhan populasi, L laju kelahiran, M laju kematian, I jumlah imigrasi, dan E jumlah emigrasi. Demikian anak-anak materi yang kita sampaikan atau yang kita pelajari pada hari ini. Untuk itu selamat belajar dan selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.